Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Husni Diatri Ulhak dengan NIM 221300009 Teknik Elektroindustri Universitas Negeri Padang tahun 2022. Saya akan melakukan praktikum pengukuran arus searah. Selamat menyaksikan. Teori dasar. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran arus searah adalah ampermeter arus searah. Namun, jika arus yang diukur nilainya relatif kecil, dapat menggunakan miliampermeter arus searah. Sedangkan, jika arus yang diukur nilainya sangat kecil, dapat menggunakan mikroampermeter arus searah. Tujuan praktikum: kita dapat mengukur arus searah atau DC direct current dengan memanfaatkan multimeter sebagai miliampermeter. Alat dan bahan: yang pertama multimeter, yang kedua resistor karbon, yang ketiga power supply arus searah, yang keempat kabel penghubung, yang kelima saklar tunggal, yang keenam papan rangkaian. Berikut bentuk alat dan bahannya. Nah, kita udah sampai di labur praktikum nih. Bagaimana sih bentuk alat dan bahannya? Penasaran kan? Mari kita lihat. Yang pertama, kita menggunakan miliampermeter, yaitu yang berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran arus searah dengan nilai yang relatif kecil. Yang kedua, kita menggunakan papan rangkaian, di mana berfungsi sebagai wadah untuk menghubungkan komponen-komponen menjadi suatu rangkaian. Yang ketiga, yaitu saklar, yang berfungsi sebagai alat yang dapat memutuskan dan menyambungkan arus listrik yang ada dalam suatu rangkaian. Yang keempat, yaitu resistor, di mana alat yang dapat menahan arus dan memperkecil besar arus serta membatasi aliran arus. Yang kelima, yaitu power supply, di mana alat yang dapat mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat dan menjadi daya cadangan dalam bentuk baterai. Yang keenam, yaitu kabel penghubung, alat yang digunakan sebagai penghubung listrik dari satu titik ke titik lain. Gambar rangkaian, di mana pada gambar rangkaian ini semua terhubung secara seri. Mari kita coba ngerangkai sesuai dengan gambarnya. Langkah yang pertama, kutub negatif pada power supply dihubungkan ke kutub negatif pada miliampermeter. Langkah yang kedua, kutub positif pada power supply dihubungkan ke kutub positif pada saklar, di mana kabel merah sebagai positif dan kabel hitam sebagai negatif. Pada pengukuran arus searah ini, polaritas alat ukur harus sesuai dengan polaritas arus yang diukur. Selanjutnya, pada langkah yang ketiga, kutub negatif saklar dihubungkan ke kutub positif pada papan rangkaian, di mana kita boleh di mana saja memasukkan kabel, tetapi pada papan rangkaian tersebut harus saling terhubung. Dan langkah yang keempat, kutub positif miliampermeter dihubungkan ke kutub negatif pada papan rangkaian. Dan langkah yang kelima, selanjutnya kita pasangkan resistor ke dalam papan rangkaian yang terhubung dengan rangkaian yang sudah kita bikin. Pada langkah yang keenam, setelahnya gunakan juga kabel penghubung untuk menghubungkan sumber listrik dengan power supply. Seperti pada power supply bagian belakang, kita hubungkan dengan sumber listriknya, yaitu pada stop kontak, seperti video tersebut. Pada langkah ketujuh, hidupkan power supply beserta dengan saklarnya dengan posisi on. Setelah itu, miliampere akan menunjukkan angka hasil pengukuran yang telah kita lakukan. Di sana sudah menunjukkan angka tertentu. Kemudian kita off-kan kembali saklar dan kita dapat mengganti resistor dengan nilai resistor yang berbeda dari sebelumnya. Ulangi langkah yang sama
sama seperti sebelumnya, yaitu menghidupkan power supply serta saklarnya. Ternyata miliampere tidak berjalan dan tidak menunjukkan angka. Kenapa ya? Setelah diselidiki, ternyata pada resistor terdapat kawat yang putus. Karena ada kawat yang putus, kita ganti lagi resistornya dengan resistor yang berbeda. Kita ulangi langkah yang sama, hidupkan power supply, saklar, dan miliampere akan menunjukkan angkanya. Kita dapat mengganti nilai resistor yang kita inginkan diiringi dengan besarnya tegangan yang dipakai dan skala ukur yang kita pakai. Mungkin cukup sekian praktikum pengukuran arus searah. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, mohon kiranya dimaafkan. Cukup sekian, thanks for watching.